kenapa beliau rahimahullah ta'ala mengawali kitab yang penuh barokah ini dengan basmalah. Kemudian setelah basmalah, Syekh rahimahullah ta'ala mendoakan kita semua, baik itu kaum muslimin ataupun muslimat yang membaca dan mempelajari kitab beliau ini. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, as'alullah al-karim rabbal arsil azim, aku mohon pada Allah, Rabb pemilik ars yang agung dan nyala adab yang mulia. Seorang guru mendoakan muridnya, begitu juga murid mendoakan gurunya. Dan hendaklah adab ini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla kita jaga, kita lestarikan dan kita amalkan. Saling mendoakan antara sesama kaum muslimin, mendoakan kebaikan untuk saudaranya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saya melanjutkan rahimahullah, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah tabaraka wa ta'ala menjagamu di dunia dan di akhirat. Dijaga di dunia yaitu dijaga dari segala bentuk mara bahaya, dijaga dari segala macam bentuk keburukan di dunia, dari segala macam bentuk musibah. Adapun dijaga di akhirat yaitu dimulai dari penjagaan sewaktu seorang hamba meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kubur, dijaga dia dari azab kubur, sampai dijaga dia nanti dari api neraka Allah. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan engkau diberkahi di mana saja engkau berada. Barokah secara bahasa artinya bertambah, berkembang, ataupun kebahagiaan. Adapun kata barokah dalam Al-Quran Al-Karim ataupun dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah bertambahnya kebaikan atau kebaikan yang terus menerus. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, makna barokah adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, wa an yaj'alaka mubarakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan engkau diberkahi aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Semoga engkau menjadikan orang yang barokah, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun engkau berada. Semoga engkau senantiasa memiliki kebaikan yang banyak dan dapat memberikan banyak manfaat kepada orang yang ada di sekitarmu. Dan orang yang berbarokah adalah orang yang banyak kebaikannya, kebaikan bagi dirinya sendiri ataupun kebaikan bagi orang lain. Ketika dia berilmu dan ilmunya barokah, maka ilmu tersebut akan memberikan manfaat bagi dirinya dan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia memiliki harta dan hartanya barokah, maka hartanya akan memberikan manfaat bagi dirinya dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia memiliki kekuasaan dan kekuasaannya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang lain. Saya di sini mendoakan semoga Allah Taala menjadikan engkau orang yang berbarokah ainama kunta, dimanapun engkau berada, baik di rumah ataupun di luar rumah, baik ketika sendirian ataupun bersama keluarga ataupun bersama rekan kerja dan seterusnya.
Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan tersebut kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwan sa'adah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan dirimu, apabila engkau diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, engkau menjadi orang yang bersyukur. Dan apabila engkau diuji oleh Allah, menjadikan engkau orang yang bersabar. Dan apabila engkau melakukan dosa, maka engkau beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Tiga hal ini merupakan kunci kebahagiaan, kata Syekh rahimahullah. Yang mana jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Keadaan manusia tidak akan lepas dari tiga perkara ini. Yang pertama adalah dia mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka apabila dia mendapatkan nikmat, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih walhamdulillah walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur, kata Syekh rahimahullah ta'ala, haruslah dijalani, haruslah dilakukan syukur tersebut dengan qalbu, dengan hati. Wal lisan, begitu juga syukur harus ada dengan lisan. Wal jawarih, begitu juga syukur itu harus diaplikasikan dengan anggota badan. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Adapun alhamdu, yaitu alhamdulillah, ini adalah syukur dari lisan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang rukun dari syukur itu ada tiga. Rukun syukur ini ada tiga. Yang pertama adalah seorang mengakui bahwasanya nikmat tersebut berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan nikmat harta, nikmat kekuasaan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dia harus mengakui bahwasanya ini semua datang dari Allah Azza wa Jalla, dari Rabbul Alamin. Allah yang memberikan nikmat tersebut kepada dirinya, bukan dari hasil kepintarannya, bukan dari hasil keahliannya, tapi ini semua adalah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Dia mendapatkan nikmat, maka dia ucapkan alhamdulillah. Ini adalah syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Dengan jawarih. Seorang yang bersyukur kepada Allah, dia akan memanfaatkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan tadi untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Memanfaatkan nikmat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia diberi Allah Ta'ala nikmat harta, maka dia gunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk menolong agama Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk sedekah, untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, untuk menjalankan ibadah haji, dan menjalankan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ini merupakan bentuk syukur atas harta yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian syukur terhadap nikmat sehat, dia gunakan kesehatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Syukur atas nikmat kendaraan yang Allah Ta'ala berikan, dia gunakan kendaraan itu untuk berbuat kebaikan, untuk mencari nafkah yang halal, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk pergi ke masjid. Syukur akan nikmat anak yang Allah Ta'ala berikan, maka dia didik anaknya dengan pendidikan yang terbaik yang bisa dia berikan.
diajarkan anaknya Al-Quranul Karim, diajarkan hadis-hadis Nabi, disekolahkan, dia didik anaknya dengan pendidikan yang benar dan tidak durhaka terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah wa idza btuliya sabara. Apabila diuji maka dia bersabar. Seorang tidak akan lepas dari ujian dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman dan seorang yang dia pandai menempatkan ujian tersebut, dia yakin bahwasanya ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla jauh sebelum dia diciptakan. Bahkan telah dituliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Telah dituliskan umur, rezeki, termasuk musibah yang menimpanya. Dan tidak mungkin yang sudah ditulis akan luput dari seseorang. Mesti akan terjadi pada dirinya. Dia yakin bahwasanya ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Segala musibah yang menimpa, baik menimpa dirinya, hartanya, keluarganya, dia beriman bahwasanya ini adalah takdir Allah dan ketetapan Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, wa idza adznaba astaghfara. Apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Anak Adam tidak akan lepas dari dosa. Dan seorang yang berbahagia adalah apabila dia berdosa, jatuh kepada maksiat, maka dia taubat dan beristighfar terhadap dosa yang dia lakukan tersebut. Dan istighfar mengandung dua makna. Yang pertama adalah menutupi. Dia mohon kepada Allah agar Allah Taala menutupi dosa tersebut sehingga tidak diketahui oleh yang lainnya, tidak dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini makna yang pertama. Sewaktu seorang beristighfar, artinya dia sedang memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosanya, agar tidak ditampakkan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah memohon agar dosanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, agar dia tidak diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan dosa yang dia kerjakan tersebut. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan fa inna haula'i thalath unwan sa'adah. Dan tiga perkara ini dia merupakan tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki tiga hal ini, yaitu apabila dia diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Apabila dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia bersabar. Dan apabila dia melakukan dosa ataupun maksiat, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, rahimallahu ustazana wal hadirin wa jami'il muslimin. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. nah, selanjutnya muallif rahimahullah ta'ala mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan irsyad, petunjuk kepadamu, petunjuk kepada ketaatan pada Allah Azza wa Jalla,
Dan di sini kita lihat bagaimana beliau rahimahullah sangat bersemangat mendoakan kaum muslimin. Kembali beliau mendoakan semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mempelajari kitab yang mulia ini. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, bahwasanya Hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Millah artinya adalah agama. Adapun al-Hanifiyah berasal dari kata al-Hanif yang artinya adalah condong. Maksudnya di sini condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan al-Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan banyak disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran surah An-Nahl ayat 123, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Dan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim, agama yang condong kepada tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengikuti millahnya atau agamanya Nabi Ibrahim. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi yang mulia SAW. Artinya kita diperintahkan pula untuk mengikuti agama Ibrahim tersebut. Apa itu agama Ibrahim alaihi salatu wassalam? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, bukankah semua nabi dan rasul itu agamanya sama? Bukankah semua nabi dan rasul agamanya adalah tauhid? Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Tidaklah aku utus bagi setiap umat itu rasul yang dakwah mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Lalu kenapa di sini agama tauhid ini disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Maka para ulama menjelaskan, yang pertama adalah dikarenakan Rasulullah SAW mendakwahkan pertama kali Al-Quranul Karim ini di negeri Arab, yang mana mereka orang kafir Quraisy ini menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tahu dan mereka menisbatkan bahwasanya nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim, kakek mereka adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Ta'ala kabarkan kakek kalian yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam agamanya adalah agama tauhid. Dia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, disandarkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai imam muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dinisbatkan agama tauhid ini kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan semua manusia, yaitu sebab tauhid. Dan karena itu pula Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan mereka, menciptakan manusia tersebut sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia, kata Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan untuk beribadah. Dan makna ya'budun ay wahidun, makna ibadah di sini adalah ibadah dengan tauhid. Ini adalah hikmah diciptakan jin dan manusia, tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita rezeki, Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita udara, Allah berikan kita kesehatan, kita diberikan oleh Allah tubuh. Hikmahnya semua untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Nah, Alhamdulillah ustazana wa wafa'ahu wa jami'il muslimin. Summa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa'idha arafta anna allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadas idza dakhala fit taharati. Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika la'alla Allah an yukhallisuka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi. beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid, kama anna as-salah la tusamma as-salah illa ma'a taharah. Apabila kalian telah mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kalian semua adalah untuk ibadah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tersebut tidaklah dinamakan dengan ibadah melainkan dengan tauhid. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan dengan salat kecuali dengan taharah. Jamaah yang Allah azza wa jalla, apabila ada seseorang yang dia datang ke masjid, kemudian dia langsung salat 2 rakaat, secara zahir seorang akan melihat dia sedang menjalankan salat. Secara zahir kita akan katakan dia telah selesai salat sewaktu dia telah menyelesaikan salat tersebut. Maka apabila orang yang salat ini dia tidak berwudu terlebih dahulu, tidak taharah, maka ketahuilah bahwasanya salat yang dia lakukan adalah salat yang fasidah, salat yang tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi rukun dari salat tersebut. Wala yakunu syai'un sahihan illa bi tamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Tidaklah sesuatu itu dikatakan sahih, sah, kecuali apabila terpenuhi syarat rukun dan di sana tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalangnya. Dan di antara rukun dari salat adalah taharah. Nabi yang mulia SAW mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda.
tidaklah diterima solat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka di sini menunjukkan solatnya seseorang betapa khusyuknya, walaupun dia solat dengan sangat khusyuk, kalau dia tidak toharoh maka solatnya tidak sah. Maka ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu tentang ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia campurkan ibadahnya dengan kesyirikan. Walaupun dia banyak melakukan ibadah kepada Allah, apabila dia sekutukan Allah, maka ibadahnya tidak sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya akan dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah dampak buruk dari syirik. Dia akan menghapuskan pahala ibadah, menjadikan ibadah-ibadah tersebut tidak sah, sebagaimana solat yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya toharoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya orang musyrikin Quraisy dahulu, mereka melakukan ibadah. Mereka mengurus Masjidil Haram. Mereka juga mengurus jamaah haji. Mereka yang menyiapkan air zam-zam bagi jamaah haji. Mereka juga tawaf di Ka'bah. Lalu apakah amalan-amalan mereka semuanya diterima oleh Allah? Jawabannya, amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Hal ini tidak lain dikarenakan kesyirikan yang mereka lakukan, menyebabkan mereka kekal dalam neraka Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah, maka aku akan hapuskan amalan-amalan kalian tersebut. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika. Apabila kalian sekarang telah mengetahui apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka syirik tersebut akan menghapuskan amalan-amalannya. Dia ibadah 50 tahun, kemudian dia campur ibadah tersebut dengan kesyirikan kepada Allah, maka syirik itu akan menghapuskan ibadah dia sepanjang usianya tersebut. Apabila kalian telah mengetahui perkara tersebut dan kalian mengetahui bahwasanya mereka yang menyekutukan Allah, selain Allah hapuskan pahala amal solehnya, Allah juga jadikan orang tersebut kekal dalam neraka, maka fahamlah kita bahwasanya mempelajari tentang syirik, mempelajari tentang tauhid, ini merupakan perkara yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian muallif melanjutkan, la'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika bi ma'rifati arba'a qawa'ida dzakarallaha ta'ala fi kitabih. Kemudian muallif mengatakan, semoga Allah Ta'ala membebaskan kalian min hadhihi syabakah, dari jaring kesyirikan tersebut. Muallif kembali berharap semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, membebaskan kaum muslimin dari jaring kesyirikan. Kenapa disebut syirik
dengan jaring kesyirikan. Para ulama menjelaskan bahwasanya hal ini dikarenakan seorang yang telah terjatuh ke dalam kesyirikan, maka sulit bagi orang ini untuk lepas dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana apabila ikan telah terkena ke dalam jaring, maka akan susah bagi dia untuk lepas dari perangkap, dari jaring yang telah terkena oleh dirinya tersebut. Allah Taala mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Taala tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Wa bidzalika bima'rifati arba'a qawaida dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Dan di antaranya adalah dengan memahami 4 kaidah yang Allah Taala sebutkan dalam kitab-kitabnya. Nah, rahimallahu ustazana wal hadirin wa jami'il muslimin. Summa qala muallif rahimallahu ta'ala, al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kaidah yang pertama adalah hendaklah kalian mengetahui bahwasanya orang kafir Quraisy yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan bahwasanya Allah Taala yang menciptakan mereka. Mereka menetapkan bahwasanya Allah yang mengatur urusan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, dan Allah Taala yang mematikan mereka. Ini akidah mereka. Mereka meyakini perkara tersebut. Dan pengetahuan ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah Taala memberikan kepada kita hidayah tauhid. Pengetahuan ini tidak banyak diketahui oleh saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Mereka mendengar dari guru-gurunya, dari ustadznya, dari orang tuanya, bahwasanya orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi yang mulia SAW, dahulu mereka menyembah kepada berhala, menyembahnya kepada patung, seolah-olah mereka adalah orang yang sama sekali tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya ini tidak benar. Orang kafir Quraisy dahulu mereka mengenal Allah Azza wa Jalla. Makanya kita dapati di antara nama mereka adalah Abdullah. Abdullah artinya adalah hamba Allah. Kita lihat mereka mengerjakan tawaf, mereka berhaji, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun bersama dengan itu mereka juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Dan akidah seperti ini, yang mereka hanya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Akidah seperti ini yang mereka miliki tidak menjadikan mereka masuk dalam agama Islam. Bahkan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW, diperangi oleh utusan Allah Azza wa Jalla.
Maka jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, dari sini akan muncul pertanyaan, lalu apa yang memasukkan seseorang ke dalam agama Islam? Apa yang membedakan akidah umat Islam dengan kaum musyrikin? Apa sih yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari orang kafir Quraisy tersebut, orang-orang musyrik tersebut? Apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya? Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah yang Allah Ta'ala dan Rasulnya inginkan bukan hanya sekedar mengimani tauhid rububiyah saja, bukan cuma pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, bukan hanya dia mengakui Allah yang mengatur alam semesta, bukan hanya dia mengakui Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Akan tapi yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah adanya tauhid uluhiyah, yaitu agar mereka mengesahkan Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar mereka hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan tidak kepada selainnya. Ini yang Allah Ta'ala inginkan. Ini yang menyebabkan Rasul yang mulia SAW memerangi mereka, dan ini yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan sebagaimana apa yang kita katakan tadi, orang kafir Quraisy mereka terkadang beribadah kepada Allah. Satu sisi mereka beribadah kepada Allah, seperti halnya ketika haji. Karena ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian zaman Nabi Ismail, terus sampai Nabi Muhammad SAW, terus ada. Dan ini mereka kerjakan. Dan saat mereka haji, mereka serahkan haji tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah haji ini mereka lakukan untuk Allah. Akan tapi terkadang mereka juga beribadah kepada selain Allah. Misal ketika mereka akan berperang, maka mereka menaruh senjata mereka di suatu pohon yang besar. Untuk apa? Untuk mengharap berkah darinya, untuk mengharapkan agar pohon ini memberikan barokah kepada mereka. Ya, pohon Zatul Anwar, ya, pohon sidr. Mereka beribadah kepada Allah, di satu sisi mereka beribadah kepada selain Allah. Ini yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik tersebut. Jadi tidak hanya rububiyah, namun di sana ada tauhid uluhiyah, dan ini yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi perkara inilah yang mereka tolak, yang ditolak oleh kafir Quraisy tersebut. Oleh sebab itu, ketika Nabi yang mulia SAW mendakwahkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan. Mereka tidak mau. Padahal Rasul yang mulia SAW hanya menuntut dari mereka ucapan la ilaha illallah. Hal ini jemaah dengan Allah Azza wa Jalla dikarenakan mereka adalah orang-orang yang fasih bahasa Arab. Mereka tahu betul makna dari kalimat ini, yang artinya apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak boleh lagi mengharap kepada selain Allah, tidak boleh lagi berdoa kepada selain Allah. Ini yang mereka tidak inginkan. Dan ini adalah kesombongan. Ya, kesombongan kata Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 35, innahum kanu
idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Mereka apabila dikatakan kepada mereka, diseru kepada mereka la ilaha illallah, diajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka sombong. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ha inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini, li syairin majnun, hanya untuk seorang penyair yang gila. Mereka katakan Nabi yang mulia SAW sebagai penyair yang gila. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW menyeru kepada la ilaha illallah. Sebelum Rasul yang mulia SAW menyeru kepada la ilaha illallah, mereka puji Rasulullah. Mereka katakan Al-Amin. Akan tapi sewaktu Nabi menyuruh kepada tauhid, mengajak mereka mengesahkan Allah, maka berubah seruan tersebut. Mereka katakan sebagai tukang syair. Mereka katakan Nabi sebagai orang yang kerasukan. Mereka katakan Nabi yang mulia SAW sebagai orang yang gila. Dan ini tidak lain dikarenakan yastakbirun, mereka sombong dan tidak mau tunduk kepada apa yang diserukan oleh Nabi yang mulia SAW. Mereka tidak mau tunduk kepada la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, dalam Quran surah Shad ayat kelima, Allah Ta'ala mengabarkan, ya, orang-orang Quraisy ini mengatakan, aj'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Sewaktu mereka diseru untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah Rabb yang satu, mereka katakan aj'alal alihata ilahan wahidan, apakah kau wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan saja? Apakah kau mau menjadikan Tuhan yang banyak tadi jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini sangat menakjubkan, kata mereka. Ajib antum ini, dari banyak Tuhan jadi satu. Mereka mengingkari jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah, karena ini adalah kalimat yang akan membatalkan Tuhan-Tuhan mereka semuanya dan mengharuskan mereka beribadah hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Rahimallahu ustazana wa ghafara lil hadirin wa jami'il muslimin. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والدليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Di antara ucapan orang-orang musyrik tersebut adalah ma da'unahu wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah was syafa'ah. Mereka orang-orang kafir ini mengatakan bahwasanya tidaklah kami menyembah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manna, kepada Hubal dan kepada sembahan-sembahan yang lain tersebut. Kami tidak menyembah mereka. Mereka mengatakan ma da'unahu, kami tidak minta kepada mereka. Mereka tahu ini cuma patung, ini cuma batu, ini cuma pohon. Mereka tahu, makanya mereka katakan ma da'unahu, kami tidak berdoa, tidak minta kepada mereka.
wa tawajjahna ilaihi, dan kami menghadapkan peribadatan kami kepada mereka. Ya. Kami tidak menghadapkan peribadatan kami pada mereka, bukan untuk mereka. Illa ditalabil qurbah wasyafa'ah. Tujuan kami adalah untuk apa? Untuk mendapatkan qurbah dan syafa'ah, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan syafaat dari mereka di sisi Allah. Ini tujuan mereka. Mereka tidak minta kepada patung jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak minta pada batu tersebut, tidak minta kepada pohon. Mereka juga tahu, tapi ini mereka jadikan wasilah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka kafir Quraisy ini, mereka sadar bahwasanya mereka adalah orang-orang yang banyak dosa. Mereka sadar diri mereka banyak dosa dan sering melakukan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu, mereka ingin kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka ingin diri mereka dekat dengan Allah. Dan cara yang mereka tempuh adalah memberikan sebagai ibadah mereka kepada patung-patung sesembahan mereka tersebut. Mereka minta kepada Allah melalui patung-patung tersebut. Mereka ingin dekat dengan Allah dengan mendekatkan diri mereka kepada patung-patung tersebut, dengan batu tersebut, dengan kayu tersebut. Dan ini adalah patung orang-orang soleh yang sebenarnya telah kita bahas pada usul sittah. Mereka ingin apa? Ingin qurbah, ingin mendekatkan diri mereka dengan wasilah orang-orang soleh yang telah meninggal. Dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah mereka ingin syafaat. Mereka ingin dapatkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut. Dalil qurbah, ya tadi dalil qurbah adalah Quran surah Az-Zumar. Dalil qurbah yang mengatakan bahwasanya mereka beribadah kepada patung-patung tersebut adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Di antaranya adalah Quran surah Az-Zumar ayat ketiga. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan sesungguhnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan, mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang mengabarkan kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengabarkan akan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Ini loh yang mereka lakukan. Ini loh kenapa mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Mereka memberikan ibadah mereka kepada selain Allah tadi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukumi kalian, menghukumi mereka. Nanti pada hari kiamat Allah akan mengadili mereka dalam apa yang mereka berselisih tentangnya. Yang mereka berselisih, Rasulullah SAW mengatakan ini tidak benar ibadahnya, inilah kesyirikan. Mereka katakan dah, ini adalah ibadah. Mereka berselisih. Nanti Allah yang akan menghukumi mereka pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada setiap orang-orang yang kadzib, orang-orang yang berdusta, dan orang-orang yang kufur. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berdusta dan kafir tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tersebut adalah kedustaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innallaha la yahdi man huwa kadzdzab, man huwa kadzib."
Ya, Allah yang mengatakan sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang berdusta ini. Man huwa kadhib. Allah mengetahui mereka berdusta. Kemudian Allah mengatakan kafar. Kafar adalah sighah mubalaghah dari kafir. Artinya apa? Orang yang sangat-sangat kafir ini. Artinya sewaktu mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara patung-patung orang-orang soleh tersebut, ya, maka sungguh mereka sangat-sangat kafir kata Allah Azza wa Jalla. Ya, kafar, kafir yang teramat sangat. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut adalah perbuatan yang sangat kufur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mendatangkan murka Allah Rabbul Alamin. Kemudian dalil tentang syafaat, yang mana mereka beribadah kepada Allah tadi selain mengharapkan kedekatan kepada Allah juga mengharapkan syafaat, adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Quran surah Yunus ayat 18. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwasanya mereka itu adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami. Ya. Makanya ketika ditanya kenapa kalian beribadah kepada patung-patung tersebut, kepada batu tersebut, maka mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ini nanti akan menjadi pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini akidah mereka. Ya, mereka mengharapkan dari Allah, ya, ingin dekat dengan Allah. Dan mereka berpikir bahwasanya patung-patung inilah, batu inilah, pohon inilah yang nantinya akan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ya, inilah tujuan mereka yang kedua. Mereka menyembah sembah selain Allah adalah untuk memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka katakanlah, Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian wahai orang-orang musyrik mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah Taala tidak mengetahuinya di langit dan di bumi? Dari mana kalian tahu bahwa patung-patung ini akan memberikan syafaat? Allah tidak ada mengabarkan kepada kalian, lalu kalian ambil dia untuk memberikan syafaat di sisi Allah. Dari mana kalian ambil ini akidah? Dari mana kalian ambil keyakinan seperti ini? Apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan tersebut. Di sini Allah Taala mengatakan amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan tersebut, mereka mengambil syafaat, menjadikan orang yang soleh yang meninggal di antara mereka tadi untuk memberi syafaat di sisi Allah. Ini adalah amal kesyirikan. Karena Allah mengatakan amma yusyrikun. Dan syafaat jamaah yang diberikan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat adalah hak. Kita tidak mengingkari adanya syafaat benar. Nanti akan ada pada hari kiamat. Kewajiban bagi seorang mukmin, seorang mukminah adalah untuk beriman dengan adanya syafaat berdasarkan dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia SAW. Dan syafaat itu nanti banyak sekali. Ada syafaat yang khusus dari Rasulullah SAW, yaitu diantaranya ada syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang nanti akan terjadi pada padang mahsyar, yang Allah berikan izin pada nabinya. Kemudian ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah, adalah syafaat untuk masuk terlebih dahulu ke dalam surga.
Dan orang yang pertama kali masuk dalam surga adalah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat khusus dari Rasulullah SAW juga atas izin Allah adalah syafaat yang beliau berikan kepada paman beliau Abu Talib. Dan di sana juga ada syafaat yang umum yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti diberikan kepada malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Di antaranya syafaat bagi orang-orang yang berdosa di antara orang-orang yang beriman untuk keluar dari neraka apabila dalam hatinya terdapat sedikit saja keimanan, maka mereka tidak akan kekal dalam neraka Allah. Mereka akan mendapat syafaat dan dikeluarkan dari neraka, masuk dalam surga Allah. Dan di sana ada syafaat yang mengangkat derajat seseorang di surga. Dia ada dalam surga, kemudian nanti akan diangkat oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi di surga tersebut. Ini adalah syafaat dan dalil-dalilnya banyak sekali. Nah, rahimallahu ustazana wal hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Fa syafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wasyafa'atu musbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya syafaat yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi ini ada dua macam. Bersyafaat, syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Pertama adalah syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang dinafikan, yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syafaat yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Ini syafaat yang diingkari, syafaat yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdir alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah. Contoh sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka meminta syafaat kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka minta syafaat kepada patung, kepada kayu, kepada pohon. Maka ini adalah syafaat manfiyah, syafaat yang tidak akan bermanfaat bagi mereka. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari sebagian apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana pada hari tersebut tidak manfaat lagi perniagaan. Demikian pula tidak bermanfaat lagi khullah, yaitu tidak bermanfaat khullah adalah kasih sayang. Tidak ada manfaatnya seorang anak, kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya ataupun kasih sayang orang tua kepada anaknya. Masing-masing pada hari itu mengurus dirinya sendiri. Wala syafa'ah,
dan tidak juga bermanfaat pada hari itu syafaat. Yang dimaksud tidak bermanfaat syafaat adalah syafaat yang manfiyah ini. Patung-patung, kemudian pohon dan batu-batu tidak akan mampu memberikan syafaat. Tidak ada syafaat pada hari kiamat di sisi Allah bagi orang-orang kufar tersebut. Ini adalah syafaat manfiyah. Kemudian Allah Taala mengatakan wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian pada ayat yang lainnya Allah Taala mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak akan bermanfaat pada hari itu syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di dunia yang meminta syafaat kepada selain Allah. Maka tidak manfaat syafaat tersebut. Pada hari kiamat, syafaat yang diminta kepada selain Allah tidak akan memberikan sedikit manfaat bagi mereka. Dan ini adalah ilmu yang penting jamaah yang diberikan Allah Azza wa Jalla, yang harus diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah. Karena yang dilakukan oleh orang-orang muslim ternyata hal tersebut tidak sirna, bukannya hilang pada zaman mereka saja. Dan ternyata pada hari ini pun masih dipraktikkan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin yang mereka jahil, yang mereka masih belum memahami akidah yang benar. Mereka minta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka minta syafaat kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Mereka berharap, meminta, berdoa kepada mereka. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang akan memberikan nantinya syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Mereka mendekatkan diri kepada orang-orang soleh yang telah meninggal ini. Tujuannya apa? Agar orang soleh ini mendekatkan diri mereka pada hari kiamat dengan Allah, dan agar orang soleh ini nanti yang mereka beribadah di kubur-kubur mereka tersebut, mereka mengharapkan agar orang soleh ini akan memberikan syafaat bagi mereka pada hari kiamat di sisi Allah. Maka kita katakan ini adalah pemahaman yang keliru dan harus diluruskan, karena tidak akan manfaat syafaat yang diminta kepada selain Allah. Dan apa yang mereka lakukan ini tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Mereka minta pada Lata. Lata, jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, patung tersebut adalah patung orang soleh. Yang di antara amal yang dilakukan oleh Lata ini, ya, dia memberi makan jamaah haji. Inilah orang soleh di antara mereka. Sewaktu meninggal mereka jadikan patung. Kemudian berlalu masa, akhirnya mereka minta kepada Lata tersebut untuk didekatkan kepada Allah, dan mereka mengharapkan agar Lata ini memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Dan begitu juga apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kaum Nabi Nuh. Mereka katakan apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa suwa' yaghut ya'ud nasra. Ini adalah orang-orang soleh. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mereka bikin patung, kemudian berlalu masa, berlalu generasi, sehingga generasi yang bawah tidak mengetahui, dan dibisikkan oleh iblis laknatullah. Dikabarkan bahwasanya nenek moyang kalian dahulu menyembah patung-patung ini, dan sewaktu orang telah jauh daripada ilmu, akhirnya mereka pun jatuh kepada kesyirikan tersebut.
Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, yang kedua dari syafaat ini adalah syafaat mutsbatah, yaitu syafaat yang akan bermanfaat pada hari kiamat kelak, yang diminta dari Allah Azza wa Jalla. Seorang di dunia mengatakan, ya Allah, aku meminta syafaat para malaikat di hari kiamat. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar diberikan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Mintanya pada siapa? Pada Allah. Beda dengan orang yang minta kepada, ya Rasulullah, berikan aku syafaat. Rasul tidak bisa memberikan syafaat, malaikat tidak bisa memberikan syafaat, orang soleh tidak bisa memberikan syafaat, tapi hanya Allah Taala yang memberikan syafaat. Ya, mintalah kepada Allah. Dan ini tipis jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, tipis sekali. Makanya nanti mereka katakan, wah itu tidak cinta pada Rasulullah, tidak cinta pada orang soleh. Ya, bukan seperti itu. Akan tapi mintalah hanya kepada Allah. Rasul adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Begitu juga dengan orang-orang soleh tersebut. Mereka adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Mereka ingin dekat kepada Allah. Mereka ingin rahmat Allah. Maka mintalah langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Minta syafaat tersebut kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekali lagi kita ulangi, minta syafaat langsung kepada Allah. Ya Allah, berikan kami syafaat Rasulmu, berikan kami syafaat orang soleh. Mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Rasul atau kepada orang soleh tersebut. Dan minta kepada Allah syafaat, inilah syafaat yang bermanfaat nanti pada hari kiamat. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, kata Allah Taala dalam Quran surah Zumar ayat 44, katakanlah, lillahi, milik Allah lah, syafa'atu jami'an, semua syafaat tersebut. Hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Apabila syafaat tadi semuanya adalah milik Allah, maka seorang yang tidak meminta syafaat kepada pemiliknya, maka tidak akan dia dapatkan. Akan minta syafaatnya langsung kepada pemiliknya. Siapa pemilik syafaat? Allah Azza wa Jalla. Minta syafaat langsung kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita semua syafaat pada hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Maka inilah syafaat yang bermanfaat jamaah yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Ya, syafaat yang diminta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wa syafi'un mukramun bi syafa'ah. Dan orang yang memberikan syafaat tadi, yang diizinkan memberi syafaat, ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, syafaat itu dari siapa? Dari Allah. Cuman Allah Taala berikan kepada Rasulnya, diizinkan Rasul berikan syafaat nanti sebagai bentuk apa? Pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga, ini loh orang yang mulia, ya. Ini loh orang yang terbaik, ini orang soleh dikasih. Nanti silakan pilih, kasih syafaat. Syafaatnya dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah ingin apa? Menunjukkan ini orang-orang yang mulia, ini orang-orang soleh, ini para mujahidin yang mereka berperang jalan Allah. Allah berikan izin memberikan syafaat. Syafaatnya punya siapa? Punya Allah. Ya, ini cuma bentuk apa? Pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Rabbul Alamin. Ya, dan syafaat merupakan bentuk kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada hambanya yang diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Dan bagaimana keutamaan para nabi, keutamaan para rasul, keutamaan orang-orang soleh, ya, keutamaan para penghafal Al-Quran, keutamaan orang-orang yang perang jalan Allah. Allah tunjukkan ini loh, ini mulia.
orang-orang mulia tersebut. Nah, kemudian muallif mengatakan wal masfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni kama qala ta'ala man dzal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi'izni. Dan orang yang diberikan syafaat pada hari kiamat adalah mereka yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat tersebut. Orang-orang yang Allah ridho terhadap amalannya, Allah ridho terhadap ucapannya, inilah orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Walaupun orang yang tidak Allah ridhoi tidak akan dapat syafaat ini. Walaupun yang memberikan syafaat adalah orang soleh, tidak akan diizinkan oleh Allah. Kenapa? Allah tidak ridho. Tidak ridho dengan kesyirikannya, tidak ridho dengan kekufurannya, maka tidak akan mendapatkan syafaat selama-lamanya di sisi Allah. Dalam suatu hadis, Nabi yang mulia SAW mengatakan, hadis Bukhari nomor 99, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat beliau, syafaat yang Allah Ta'ala berikan untuk Nabi yang mulia SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yaitu orang yang akan paling berbahagia dengan syafaat yang diberikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ya, ini orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Dan kembali kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin Allahumma amin. Nah, Rahimallahu ustazana wa ghafara lil hadirin wa jami'il muslimin. Summa qala muallif rahimallahu ta'ala al-qa'idatu ats-tsalitsatu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was-solihin wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar wa minhum man ya'budul syamsa wal qamar. Faqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wa dalilu qauluhu ta'ala faqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kaidah yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah kepada siratal mustaqim, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tengah manusia yang mereka beraneka ragam dalam ibadahnya. Rasulullah SAW diutus pada masa di mana pada waktu itu ada sebagian di antara manusia yang mereka beribadah pada malaikat, sebagian yang lainnya mereka beribadah kepada para nabi, sebagian yang lainnya beribadah pada orang-orang soleh, sebagian yang lainnya dari manusia tersebut mereka beribadah kepada patung-patung, mereka beribadah kepada pohon, mereka beribadah kepada batu. Nabi yang mulia SAW diutus pada manusia yang keadaannya beraneka ragam seperti ini, dan semuanya diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi yang mulia SAW memerangi mereka semua, didakwahkan semua oleh Nabi yang mulia SAW, dan Nabi yang mulia SAW tidak beda-bedakan di antara mereka ini. Rasul tidak mengatakan, oh antum kan menyembah Nabi, tidak apa kalau menyembah Nabi, antum kan menyembah beribadah kepada orang soleh, tidak apa-apa. Tidak, jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, semuanya didakwahkan oleh Nabi yang mulia SAW, disampaikan tentang kekufuran mereka,
diajak mereka untuk kembali kepada siratal mustaqim, diajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, hatta la takuna fitnah, sampai apa? Sampai tidak ada fitnah lagi di atas muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan hingga sampai apa? Semua beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, sampai semua manusia mentauhidkan Allah, sampai semua mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Nah, rahimallahu ustazana walil hadirin wa jami'il muslimin. Summa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikah wan nabiyyina arbaba. Al-ayah. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam fa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillahi. Al-ayah. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Al-ayah. Wa dalilul asyjari wal ahjar qauluhu ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Wa haditsu Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu an qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin. Famarrna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Al-hadits. Nah, kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan adillah, dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya manusia di zaman beliau, di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menyembah berbagai macam bentuk sesembahan, menyembah matahari, bulan, pohon, batu, orang soleh dan lain-lainnya. Mu'allif membawakan dalil satu persatu dari apa yang beliau katakan tersebut. Dalil pertama adalah dalil yang menyebutkan bahwasanya sebagian manusia pada masa tersebut menyembah matahari dan bulan. Allah Taala mengatakan, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ayat Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah malam dan siang, kemudian matahari dan bulan. Ini adalah tanda-tanda kuasa Allah, menunjukkan tentang kekuasaan Rabbul Alamin yang menjadikan malam, yang menjadikan siang. Tidak ada yang mampu menjadikan itu semua kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah yang bisa merubah malam menjadi siang, siang jadi malam, atau tidak ada selain Allah yang dapat menciptakan matahari, menciptakan bulan. Kemudian Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Karena matahari dan bulan ini merupakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dia merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. La tasjudu, janganlah kalian bersujud kepadanya. Jangan sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan tersebut. Larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala agar manusia tidak sujud kepada matahari dan bulan menunjukkan bahwasanya pada masa tersebut
ada di antara orang-orang musyrik yang mereka sujud dan menyembah kepada matahari dan bulan tersebut. Dan dalam Al-Quranul Karim kita dapati beberapa kisah yang menunjukkan adanya manusia yang mereka menyembah pada matahari dan bulan tersebut. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Ratu Saba yang didakwahi oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya, yang dengan kisah masyhur di mana burung hudhud datang terlambat. Waktu burung hudhud datang, apakah yang dikabari oleh burung hudhud tadi adalah bagaimana indahnya negeri Sabah. Masya Allah, negeri Sabah negeri yang indah, bangunannya tinggi-tinggi, orangnya makmur-makmur, tidak jamaah yang mengingat Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang dikabarkan oleh burung hudhud tersebut adalah di sana ada seorang yang di sana mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan menyembah kepada matahari. Yang dikabarkan adalah tentang perkara kesyirikan yang terdapat di negara tersebut. Ini yang menjadi fokus mereka, dan ini merupakan sebab dari azab Allah Azza wa Jalla, sebab dari murka Allah. Ini adalah perkara yang besar, dan ini yang disampaikan oleh burung hudhud tersebut. Dan ini berbeda dengan sebagian kaum muslimin. Dia pergi safar ke negeri kafir, yang dikabarkan apa? Masya Allah, lihat bangunannya tinggi-tinggi, peradabannya maju. Yang disampaikan adalah apa? Perkara dunia, ya, kalah dengan burung tersebut, ya. Ini adalah dalil zamannya kalau Allah Azza wa Jalla, yang mana ada di antara manusia yang mereka memang menyembah matahari. Bahkan sampai hari ini pun masih ada, ya, manusia yang mereka menyembah matahari. Mereka sujud kepada matahari tersebut. Dan sujud ini ada dua. Yang pertama adalah sujud kepada selain manusia. Dan sujud kepada selain manusia ini adalah kesyirikan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam apabila tercukupi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalangnya. Contohnya adalah sujudnya seorang kepada matahari, kepada bulan, kepada batu, kepada patung, dan yang selainnya. Kemudian yang kedua adalah sujud kepada manusia. Sujud kepada manusia ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah sujud karena penghormatan. Seorang manusia sujud kepada manusia yang lainnya dalam rangka menghormatinya. Sujud kepada manusia yang pertama adalah sujud penghormatan, sebagaimana hal ini dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah Taala katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan untuk beribadah kepada Nabi Adam, akan tapi untuk menghormati Nabi Adam. Ini adalah sujud penghormatan. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Taala kabarkan tentang sujudnya Nabi Yakub dan istri serta anak-anaknya kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di Mesir. Dalam Quran surah Yusuf ayat 99 sampai ayat ke-100, Allah Taala berfirman, falamma dakhalu ala Yusufa awha ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Terkala mereka masuk ke tempat Yusuf alaihi salatu wassalam, maka Nabi Yusuf merangkul bapak dan ibunya. Bapaknya itu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir.
insyaallahu aminin, insyaallah dalam keadaan aman. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menaikkan bapak dan ibunya ke atas singgasananya, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Adi bin Hatim rahimahullah menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Kanat tahiyatu man kana qablakum fa'atahu Allahu salama makanuha. Sujud dahulu adalah penghormatan sebelum kalian, ya, sebelum umat Islam ini, sebelum umatnya Muhammad, dahulu sujud merupakan bentuk penghormatan. Kemudian Allah Taala gantikan sujud dengan ucapan salam. Adapun pada umat Nabi Muhammad, penghormatannya adalah dengan salam. Ini syariat pada umat terdahulu, ini diperbolehkan dahulu sujud dalam rangka penghormatan. Adapun bagi umat Islam ini tidak diperkenankan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku bolehkan, seandainya boleh seorang manusia untuk sujud dengan manusia yang lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Akan tapi hal ini pun tidak diperbolehkan. Maka sujud dalam rangka penghormatan kepada manusia, baik itu kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada orang tuanya, kepada suaminya, maka ini semuanya dilarang dan haram dalam agama yang mulia ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu', wa amma ma yaf'aluhu awam, adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang awam dan yang semisal mereka, min sujudihim baina yaday masyayikh wa rubbama kanu muhaddithin, yaitu sujud mereka kepada syekh-syekh mereka, kepada guru-guru mereka, yang mana bisa jadi syekh ini adalah muhaddisin, fahuwa haramun bi ijma'il muslimin, maka sujudnya ini adalah haram kata Imam Nawawi berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ini adalah sujud manusia dengan manusia, hukumnya haram. Baik itu sujud kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada suami, ini semuanya sama. Ini adalah dosa besar dan ini dilarang dalam syariat Allah. Kemudian yang kedua adalah sujud ibadah. Maka ini jelas adalah kesyirikan. Ini jelas adalah kesyirikan yang dapat mengeluarkan manusia dari agama Islam apabila terpenuhi syarat dan tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalangnya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di antara pembatal keislaman adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang bodoh, orang yang jahil, yaitu mereka sujud kepada syekh mereka dengan tujuan ibadah ataupun taqarrub. Apabila tujuannya untuk memuliakan orang soleh tersebut atau tidak jelas tujuannya, maka hukumnya tidak sampai kepada kufur, akan tapi hukumnya jelas haram. Ya, kemudian setelah itu mu'allif membawakan dalil-dalil yang lainnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya ada di antara manusia tadi yang menyembah kepada orang soleh, menyembah kepada batu, menyembah beribadah kepada Nabi, yang mana semuanya diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan satupun di antara mereka. Nah,
rahimallahu ustazana wal hadirin wa jami'il muslimin. Summa qala muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu ar-rabi'ah anna musyriki zamanina akhlaju syirkan minal awwalin li'anna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha'i wa syiddah. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, kaidah yang keempat, muallif rahimahullahu taala mengabarkan bahwasanya kaum musyrikin yang hidup pada zaman sekarang ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik yang hidup pada zaman dahulu. Lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik yang hidup pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebabnya, kata muallif rahimahullahu ta'ala adalah dahulu orang-orang musyrik tersebut, mereka apabila dalam keadaan lapang, dalam keadaan penuh kenikmatan, mereka menyekutukan Allah. Akan tetapi pada saat dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, terkena musibah, maka mereka kembali kepada Allah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kata Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana apa yang kita kabarkan sebelumnya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tersebut, mereka mengenal Allah, akan tapi mereka sombong. Sebagaimana iblis laknatullah alaih mengenal Allah Azza wa Jalla, akan tapi sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang sangat menyedihkan adalah orang-orang musyrik pada masa sekarang ini. Mereka tidak hanya menyekutukan Allah Azza wa Jalla pada saat lapang saja, pada saat mereka mendapatkan kenikmatan saja, akan tetapi pada saat mereka mendapatkan musibah, mereka juga menyekutukan Allah. Di saat mereka terkena gempa bumi, di saat terkena banjir, di saat gunung meletus, di saat mereka terkena musibah, mereka bukan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka tetap di atas kesyirikannya. Bahkan lebih parah lagi, mereka lakukan amalan-amalan yang dengannya malah akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Ini kata muallif rahimahullahu ta'ala yang menyebabkan kenapa orang-orang musyrikin pada masa sekarang ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin yang hidup pada masa Nabi yang dulu diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Antara ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.